Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, baik. Ini pada pertemuan ini kita akan mencoba melihat tentang pengertian latar belakang, objek, tujuan serta kegunaan dari mata kuliah filologi ini. Ini pada layar yang Bapak tampilkan ini salah satu contoh manuskrip atau naskah yang menjadi warisan budaya masa lalu yang memuat berbagai informasi-informasi, terutama informasi tentang keislaman, khususnya lagi tentang pendidikan Islam. Jadi filologi, mata kuliah yang kita pelajari pada pagi ini mata kuliah atau disiplin ilmu yang sangat berkaitan dengan karya masa lampau berupa karya tulis gitu. Naskah atau manuskrip, jadi naskah ini itu sama dengan manuskrip sebagaimana yang ditulis oleh Oman Fatur Rahman. Anda bisa cek nanti, ada beberapa buku yang ditulis oleh Oman Fatur Rahman terkait dengan filologi ini. Jadi katanya filologi ini merupakan jalan pintas, privilege shortcut akses. Untuk apa? Untuk mengetahui khasanah intelektual dan sejarah sosial kehidupan masyarakat masa lalu. Kegunaannya apa? Untuk keperluan masa kini dan masa yang akan datang. Jadi sangat besar sebenarnya manfaat dari manuskrip atau naskah yang diwariskan oleh budaya masa lalu itu. Kenapa kita perlu melakukan studi filologi? Nah, ini ada anggapan sekaligus keyakinan bahwa tulisan dari masa lampau itu memiliki nilai-nilai yang sangat relevan dengan kehidupan masa kini. Jadi kalau nggak ada relevansinya dengan kehidupan kita sekarang, ya tentu kita nggak perlu melakukannya. Tetapi naskah atau manuskrip ini terbukti sangat relevan dan nilai-nilainya itu sangat diperlukan untuk kehidupan kita masa kini. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh di bagian belakang, nanti Bapak akan coba tampilkan. Jadi filologi itu tidak semata-mata digunakan oleh sekelompok kecil orang, apakah itu peneliti atau mahasiswa semata. Tetapi filologi itu sebenarnya dia bisa menjadi peralatan yang dapat digunakan oleh sarjana dari berbagai disiplin ilmu sebagai peralatan untuk mencapai tujuan penelitian. Jadi kita ini di jurusan IAI, luarannya kan bukan untuk menjadi filolog. Nah, gitu kan. Luarannya bukan untuk menjadi filolog. Luarannya itu bukan untuk menjadi filolog, tetapi untuk menjadi calon guru, kan gitu kan. Calon guru, calon pendidik yang tugasnya itu adalah mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Dalam perspektif Islam, menumbuh kembangkan semua potensi peserta didik, baik potensi intelektualnya, potensi emosionalnya, potensi spiritualnya, termasuk juga berbagai potensi-potensi lainnya. Menuju apa? Menuju terbentuknya pribadi insan kamil dalam perspektif Islam. Insan kamil ini digambarkan, dijelaskan oleh pakar pendidikan Islam
yaitu pribadi yang mampu menghambakan dirinya kepada Allah, kemudian mampu menjadi khalifah juga di permukaan bumi ini. Yang tentunya tugas utamanya itu adalah bagaimana menata kehidupan dunia ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi calon guru, calon pendidik agama Islam, ini sebenarnya filologi juga sangat penting. Karena berbagai pengetahuan, nilai-nilai, termasuk diantaranya nilai-nilai pendidikan Islam, ini banyak kita jumpai dalam naskah-naskah atau manuskrip yang ada, yang bertebaran di seantero Nusantara ini. Nah, kemudian secara umum, filologi itu adalah ilmu yang mempelajari budaya suatu bangsa. Dasar mempelajarinya itu apa? Bahasa dan kesusastraannya. Jadi kita mempelajari budaya satu masyarakat, satu bangsa, satu dekade peradaban dan kebudayaan umat manusia melalui bahasa dan kesusastraannya. Jadi dengan demikian naskah-naskah kuno itu seperti yang tadi Anda lihat di dalam rekaman video yang dibuat oleh kakak tingkat Anda tadi. Nah, naskah-naskah kuno itu dia merekam berbagai informasi dan pengetahuan masyarakat masa lampau. Kemudian pewarisannya itu diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Malah pada beberapa dekade terakhir itu masih ada tradisi-tradisi tulisan yang mewariskan apakah tradisi, khasanah, keilmuan melalui penyalinan naskah itu masih ada. Kalau di Padang ini itu di surau Surau Batang Kabuang, tapi sekarang beliau juga sudah meninggal. Bentuknya bagaimana? Bentuknya sangat bermacam-macam, tersebar di seluruh Nusantara. Kemudian naskah kuno itu ditulis dengan berbagai bahasa dan aksara. Bahasa dan aksara ini biasanya disesuaikan dengan daerah setempat gitu. Misalnya naskah-naskah atau manuskrip yang ditemukan di daerah Sumatera Barat misalnya. Nah, itu kebanyakan ditulis dengan bahasa Arab dengan khat Arab Melayu. Jadi bahasanya bahasa Melayu, khatnya khat Arab. Sehingga budaya dan bahasa Minang itu ada masuk di situ. Begitu juga dengan naskah-naskah misalnya yang kita jumpai di daerah Aceh. Itu bahasa-bahasa Aceh juga masuk ke situ. Jadi dia menggunakan bahasa masyarakat setempat. Atau naskah-naskah manuskrip yang kita temukan di daerah Jawa misalnya, itu juga menggunakan bahasa Jawa. Nah, oke, ini untuk Anda pahami nih, untuk Anda catat ini. Naskah itu di dalam bahasa Latin itu disebut dengan codex. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan manuskrip. Nah, jadi naskah itu sama dengan manuskrip gitu. Nah, tidak semua benda kuno, kan banyak benda kuno nih yang masih bisa kita akses hari ini. Kemudian benda kuno itu memuat tulisan, ada tulisan di situ, itu tidak semuanya dapat dikatakan dengan naskah. Nah, ini yang penting kita pahami. Jadi tidak semua benda kuno yang terdapat tulisan di situ, itu dapat kita katakan sebagai naskah. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Supriyadi tahun 2011. Para ahli itu sudah memisahkan benda-benda tertentu dari kategori naskah seperti batu dan lain-lain. Jadi
kan ada peninggalan masa lalu itu berupa batu-batu misalnya. Itu tidak termasuk kategori naskah. Sumber primer ini apa maksudnya? Jadi dalam melakukan studi riset, kita mempelajari sesuatu atau kita meriset sesuatu, maka sumber primer itu merupakan sebuah kebutuhan mutlak. Nah, jadi apapun bidang keilmuannya. Nah, salah satu sumber primer dalam penelitian kajian keislaman itu adalah manuskrip atau naskah. Jadi naskah-naskah yang terkategori manuskrip ya, naskah atau manuskrip yang terkategori sebagai peninggalan budaya masyarakat masa lampau itu sesungguhnya dalam studi keislaman dia merupakan salah satu sumber primer sebenarnya. Cuma sayangnya masih banyak akademisi muslim yang masih abai dengan belum begitu peduli dengan studi-studi naskah ini. Padahal naskah-naskah itu menyimpan khasanah nilai-nilai dan memiliki kekayaan tersendiri sebenarnya dalam studi-studi keislaman. Nah, sekarang apa pengertian manuskrip? Jadi manuskrip, manu dan skriptum. Jadi arti harfiahnya itu berarti tulisan tangan. Jadi manuskrip itu berarti tulisan tangan. Nah, manuskrip itu merupakan semua rekaman informasi yang secara manual ditulis tangan oleh seseorang pada masa lalu. Apa lawannya? Lawannya itu adalah dokumen yang diproduksi melalui mesin cetak atau alat sejenisnya. Nah, jadi yang termasuk kategori objek kajian kita dalam mata kuliah filologi ini adalah semua rekaman informasi yang ditulis dengan tulisan tangan. Nah, ini yang perlu Anda pahami semua. Jadi apa kategori objek kajian filologi? Nah, karakteristik kriteria objek kajian filologi itu adalah naskah atau manuskrip yang ditulis dengan tangan. Sehingga tidak masuk dalam kategori objek kajian kita ini naskah-naskah atau dokumen yang sudah diproduksi melalui mesin cetak atau alat tulis. Mesin cetak atau apa namanya? Kalau sekarang kan yang ditulis dengan komputer kan, nah itu tidak masuk kategori objek kajian kita. Ini yang perlu Anda pahami ini. Nanti Anda bawa sebuah buku misalnya, hadapkan ke Bapak, Pak, ini saya mau neliti filologi tentang ini Pak. Nah, itu nggak masuk kategori kalau dia sudah dicatat, kalau dia sudah diketik, kalau dia sudah dicetak oleh mesin dan lain sebagainya. Jadi kriterianya itu harus yang masih ditulis dengan tulisan tangan. Jadi semua naskah, semua manuskrip yang tadi Anda saksikan pada tampilan video praktek lapangan kakak tingkat Anda tadi, itu semuanya ditulis dengan tulisan tangan. Jadi itu bukan hasil cetakan mesin cetak gitu, tapi ditulis dengan tulisan tangan. Filologi dalam pengertian khusus. Apa itu filologi dalam pengertian khusus? Secara khusus, filologi itu merupakan ilmu yang mengkaji teks. Teks itu tulisan, yang mengkaji teks beserta sejarahnya. Nah, ini nanti disebut juga dengan tekstologi. Jadi, apa itu yang termasuk dalam studi kajian teks ini? Termasuk di dalamnya itu kritik teks. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merekonstruksi keaslian sebuah teks.
mengembalikannya pada bentuk semula, kemudian membongkar makna dan konteks yang melingkupinya. Seperti yang ditulis oleh Oman Fatur Rahman, nah biasanya kajian-kajian teks ini itu diberlakukan untuk teks-teks kuno. Jadi kalau teks modern itu maksudnya yang sudah dicetak oleh mesin, itu enggak masuk lagi dalam kajian filologi dalam pengertian yang khusus ini. Ini beberapa pemahaman umum ini yang di dalam studi-studi filologi yang terkait dengan filologi. Bisa Anda baca ya. Jadi filologi itu dapat dianggap sebagai salah satu cabang ilmu humaniora yang memfokuskan perhatiannya itu pada aspek bahasa dan sastra, seperti yang tadi sudah kita sampaikan pada bagian terdahulu, terutama bahasa dan sastra klasik. Apa saja aspek bahasa dan sastra yang menjadi kajian filologi? Ya, sangat luas gitu. Mencakup tata bahasa, mencakup retorika, mencakup penafsiran pengarang, kritik teks, dan lain-lain sebagainya. Nah, objek filologi itu hanya berupa kesusastraan yang dapat dibuktikan dengan adanya naskah. Nah, jadi kalau tidak ada naskah itu nggak masuk dia. Yang ditulis dengan tangan. Jadi kesusastraan yang menjadi objek filologi itu adalah kesusastraan yang dibuktikan dengan adanya naskah. Kalau kesusastraan yang hanya dapat dibuktikan dari lisan, tidak ada dokumen tertulisnya, maka itu bukan tidak termasuk dia kajian filologi. Kalau kesusastraan yang cuma ditemukan dalam bentuk lisan, dia nanti akan termasuk ke dalam kelompok folklore gitu kan. Dan ini biasanya menjadi ranah kajian studi sejarah lisan. Nah, jadi ada beberapa poin penting yang tadi Bapak berikan penekanan. Objek kajian filologi yang pertama itu hanya peninggalan-peninggalan masa lalu berupa manuskrip atau naskah yang ditulis dengan tulisan tangan. Termasuk juga kesusastraan yang ditulis dengan tulisan tangan. Kalau dia sudah ditulis dengan mesin fotokopi atau sudah ditulis oleh mesin cetak, tidak lagi tulisan tangan, atau kesusastraan itu diwariskan secara lisan, maka dia tidak masuk ke dalam objek kajian filologi. Nah, filologi ini juga dipakaikan pula untuk menyebut studi bahasa dan ilmu bahasa, linguistik. Jadi filologi itu termasuk kelompok ilmu linguistik juga. Ini pengertian ini lahir akibat akibat dari pentingnya peranan bahasa dalam mengkaji teks, sehingga kajian utama filologi adalah bahasa, terutama bahasa teks-teks lama. Jadi dia disebut juga sebagai ilmu bahasa karena itu tadi studinya itu dia objek kajian itu termasuk di situ adalah teks-teks bahasa. Bidang bahasa yang menyertakan studi filologi adalah bidang yang beraspek masa lampau. Nah, cuma itu studi sastra, studi kebahasaan atau linguistik yang terkategori sebagai yang ada di situ kemasa-lampauannya. Itu dia.
Pada umumnya filologi itu menelusuri sejarah teks dan menyiapkan sebuah edisi. Jadi menelusuri sebuah teks, kemudian disiapkan sebuah edisi melalui sejumlah tahapan metodologis yang tujuannya itu pada akhirnya adalah menghadirkan teks yang siap baca. Gimana caranya menghadirkan teks yang siap baca itu, Pak? Nah, gitu kan. Nah, nanti ada metodologinya, ada langkah-langkahnya. Tapi pada umumnya itu tadi, filologi itu dia menelusuri teks, sejarah teks, kritik teks dan segala macam, atau tekstologi yang seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian tugas dari kita itu adalah menyiapkan sebuah edisi. Sebuah edisi untuk kita hadirkan menjadi sebuah teks yang bisa dibaca oleh khalayak. Itu dia. Ini pendapat seorang filolog Prancis ini. Apa katanya? Filologi itu bukan tujuan. Jadi kita mempelajari mata kuliah filologi Islam ini bukan sebuah tujuan. Jadi filologi itu hanya sebuah peralatan. Nah, ini menurut Barit dan kawan-kawan. Ilmu filologi itu dia mengasumsikan bahwa naskah itu menyimpan aneka ragam informasi. Jadi ilmu filologi mengasumsikan bahwa sebuah naskah atau manuskrip itu menyimpan berbagai ragam informasi. Informasi apa saja? Menyangkut pikiran, menyangkut perasaan, menyangkut kepercayaan, menyangkut adat istiadat, menyangkut aktivitas kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-harinya itu bukan kegiatan sehari-hari hari ini gitu kan. Kegiatan sehari-hari masa lalu. Ajaran, jadi pemikiran, ajaran, dan informasi lainnya dari masyarakat masa lampau. Nah, berbagai kandungan isi dalam naskah tersebut, nah itu yang kemudian disebut dengan teks dan menjadi objek kajian filologi. Ini pendapat Chandra Sasmita 2006. Apa katanya? Objek kajian filologi adalah bahan tulisan tangan klasik, misalnya ditulis, disalin, yang pada paruh abad ke-16 sampai 19. Jadi kalau Chandra Sasmita ini, dia agak membatasi yang termasuk objek kajian filologi itu cuma karya-karya rentang yang rentangnya itu mulai dari paruh abad ke-16 sampai abad 19. Nah, ini pendapat Uman Fatur Rahman. Apa katanya? Objek kajian filologi, kalau Oman ini dia lebih agak longgar ini. Jadi objek kajian filologi itu tidak cuma naskah atau tulisan tangan yang disalin pada abad 16 sampai pada abad 19 saja. Jadi kalau Oman dia lebih cenderung tidak melakukan pembatasan masa. Ya silakan saja, kapanpun nggak apa-apa katanya. Yang penting itu adanya sebuah naskah dalam adanya sebuah teks dalam sebuah naskah tulisan tangan, selagi menurut pertimbangan kita naskah atau tulisan tangan itu perlu dihadirkan kepada khalayak pembaca. Dan jika memungkinkan, kita merekonstruksinya sehingga kemudian kita mendapatkan versi paling dekat dengan aslinya.
Semakin tua sebuah naskah, nah ini dia. Cuma ketika naskah itu semakin tua, maka tentu akan semakin bermakna pula kajian filologis kita terhadapnya. Ada dua pandangan filologi. Jadi ada pandangan filologi tradisional. Nah, ini ada dua pandangan yang perlu Anda catat ini. Menurut Barib dan kawan-kawan. Yang pertama itu pandangan tradisional. Jadi pandangan tradisional tentang filologi, jadi tugas dari filologi itu adalah tugas filolog ya. Tugasnya itu adalah mengupayakan menelusuri keaslian teks pada periode awal. Periode awal itu maksudnya periode ditulisnya naskah itu. Jika ada varian itu artinya naskah-naskah yang sama, judulnya sama, tapi ada variannya. Ketika ada varian, itu sering dianggap sebagai kesalahan atau kekeliruan. Error namanya. Kekeliruan penyalin. Sehingga varian ini itu harus diluruskan. Nah, naskah atau manuskrip yang salah itu yang kemudian disebut dengan rusak atau korup. Berbeda halnya dengan filologi modern. Kalau dalam perspektif filologi modern, ketika ditemukan ada variasi bacaan dalam sebuah salinan manuskrip, nah itu dapat saja dianggap sebagai sebuah kreasi penyalin. Nah, ini dia. Jadi kalau dalam pandangan filologi modern, varian-varian itu dianggap sebagai kreasi. Sesuai dengan konteks ruang dan waktunya masing-masing. Dan dianggap sebagai sesuatu yang patut diapresiasi malah. Sebagai apa? Sebagai hasil resepsi sang penyalin. Nah, gitu kan. Naskah, teks, dan matan. Apa itu naskah, teks, dan matan? Tadi dari awal kita sudah sering menyebut kata-kata naskah. Nah, naskah itu apa gitu? Naskah itu dia berasal dari bahasa Arab. Naskhah. Apa arti naskah? Arti dari naskah itu adalah salinan. Jadi naskah itu artinya adalah salinan. Sehingga naskah itu dia sepadan dengan manuskrip yang berasal dari bahasa Latin, manu dan scriptus, yang secara harfiah berarti tulisan tangan, written by hand, nah gitu kan. Jadi naskah itu bahasa Arab, manuskrip itu bahasa Latin. Artinya apa? Artinya salinan tulisan tangan. Nah, ini secara istilah, naskah dalam kegiatan filologi adalah bahan tulisan tangan dalam bentuk perangkat keras yang real. Apa yang dimaksud dengan perangkat keras dan real? Yang bisa dilihat dan diraba. Jadi kalau misalnya tulisan digital, apakah dia masuk dalam kategori naskah di sini? Atau setidaknya dalam apakah dia masuk dalam kajian objek filologi? Ya enggak gitu. Karena dia enggak ditulis tangan lagi dia. Dia tidak memiliki wujud fisik. Wujud fisik naskah ini di Belanda disebut dengan handscript. Nah, gitu.
disingkat dengan MS. Jadi manuskrip MS. Kalau naskah itu naskah tunggal disebut dengan MS. Kalau dia jamak disebut dengan MSS. Jadi kalau di Belanda disebut handscript, di Inggris disebut dengan manuskrip. Disingkat dengan MS, MSS. Nah, gitu. Nanti di dalam apa namanya, di dalam ketika Anda membuat laporan penelitian filologi itu biasanya manuskrip itu memang disingkat dengan MS itu. Di era Romawi Barat, istilah wujud naskah ini dikenal dengan istilah kodek, seperti yang tadi Bapak pada bagian awal tadi, yang berarti buku. Apa bahannya? Bahannya kalau di masa Romawi itu terbuat dari kulit binatang. Pada era sebelumnya, Iskandaria, istilah wujud naskah ini berupa gulungan bahan yang memanjang, atau disebut juga dengan pergamum. Nah, itu dia. Dan bahannya itu terbuat dari papirus. Apa itu papirus? Bahan dari daun yang tumbuh di sepanjang sungai Nil. Di sekitar abad pertengahan Masehi. Bahan tersebut diperdagangkan di Syria dekat dengan Babilonia. Bapak kira ini mudah dipahami kan maksudnya kan? Iya, Pak. Wujud fisik naskah ini melahirkan ilmu yang nantinya secara khusus mengkaji wujud fisik naskah. Ini yang kemudian nanti disebut dengan kodikologi. Kata tersebut diambil dari kata kodek yang berarti wujud naskah dan logos yang berarti ilmu. Jadi ilmu tentang wujud naskah. Jadi nanti filologi ini secara garis besar dia akan terbagi kepada tiga aspek. Ada aspek teks, studi teks namanya, itu yang kemudian dengan tekstologi. Kemudian ada studi tentang wujud fisik naskah. Nah, ya. Nanti kalau wujud fisik naskah itu nanti studinya itu, objek kajiannya itu tentang jenis kertas, ciri-ciri kertas, dan segala macamnya. Nah, itu kemudian nanti dikenal dengan istilah kodikologi, ilmu tentang kodek, ilmu tentang buku, nah, gitu kan, wujud fisik naskah. Nah, ini yang juga perlu Anda catat ini. Naskah itu berbeda dengan teks. Naskah sama dengan manuskrip, tetapi berbeda dengan teks. Jika naskah itu merujuk pada bundel fisik dokumen kuno, kan bundel tahu maksud bundel? Anda semua paham maksud yang dimaksud dengan bundel? Le tahu maksud bundel? Enggak, Pak. Gulungan. Enggak, Pak. Bundel tuh Gulungan. Anda punya buku. Lagi kan? Iya, Pak. Satu buku itu satu bundel namanya. Oh. Iya, Pak. Bundel ini bandel pusing. Bandel itu enggak ada dalam bahasa awak tahu gitu. Bundel lah. Jadi naskah itu berbeda dengan teks. Jika naskah merujuk pada bundel fisik, dokumen kuno, bundel itu artinya bundel buku kuno. Jadi kalau naskah itu bundelnya itu gitu. Maka teks adalah apa yang terkandung di dalam dokumen tersebut. Jadi kalau teks itu isi dari bundelan itu, isi dari naskah itu teks namanya.
Isi dari naskah itu disebut dengan teks. Sebuah naskah bisa saja mengandung satu atau beberapa teks. Ini bagusnya ini pentingnya apa ini? Kuliah lapangan. Nanti kalau di kuliah lapangan nanti bisa ditunjukkan itu. Mana yang disebut dengan naskah, mana yang disebut dengan teks. Bagaimana dalam sebuah naskah itu terdapat beberapa teks, bisa dilihatkan langsung kan. Jadi dalam sebuah naskah itu bisa saja di situ terdapat beberapa teks. Bahkan bisa saja berisi topik dan teks yang bidang keilmuannya berbeda antara satu dan lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan karena pada masa lalu, seseorang bisa saja memiliki satu bundel naskah kosong yang kemudian ditulisi dengan beberapa bidang ilmu sesuai dengan kebutuhan si pemilik naskah. Oke, selanjutnya dalam tradisi Arab Islam, teks juga dibedakan dengan matan. Jadi di dalam studi keislaman itu, dalam tradisi Arab Islam, ada teks, ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Nanti kalau ada yang dari pesantren itu akrab itu. Mana yang matan, mana yang syarah, mana yang hasyiah. Apa itu matan? Matan itu adalah teks dasar utama yang terdapat dalam sebuah naskah, yang dalam beberapa kasus menjadi landasan bagi penulis itu sendiri dan penulis lain untuk menulis karya berupa syarah atau hasyiah terhadap satu matan. Ini lanjut. Filologi sebagai pendekatan kajian Islam. Filologi adalah pendekatan untuk memanfaatkan manuskrip sebagai sumber primer penelitian. Prinsip dasar filologi adalah melacak orisinalitas dan otentisitas manuskrip sampai sedekat mungkin dengan aslinya untuk mengetahui maksud dari pengarang. Ini gambaran Nusantara Islamic Manuscript. Ini posisi filolog. Filologi itu ilmunya, orangnya filolog atau filologis kan. Jadi ada waktu penciptaan teks otograf. Ini pengarang ini. Jadi pengarang buku dia menulis sebuah naskah. Dia menulis naskah. Ya terserah teksnya apa. Bisa teksnya itu tentang ilmu tasawuf. Bisa teksnya itu tentang ilmu fikih atau segala macam. Ini prode pengarang. Nah, itu. Jadi pada ini waktu penciptaan namanya ini. Kemudian ada nanti waktu penyalinan. Disebut juga dengan teks arketip atau hiparketip. Penyalin. Jadi ada pengarang, ada penyalin. Pengarang itu orang yang orang yang berkarya, yang menulis sebuah naskah. Kemudian ada orang yang menyalin. Menyalin itu bisa murid-muridnya, bisa anaknya, bisa segala macam. Kemudian nanti ada waktu pengembalian kepada bentuk semula karena ada varian-varian itu tadi. Nah, inilah yang menjadi wilayah filolog atau muhakkik. Jadi filolog itu kalau di dalam bahasa Arabnya disebut juga dengan muhakkik. Orang yang membetulkan. Kalau seandainya ada kesalahan, dia dibetulkannya. Pembetulan ini yang punya tahapan-tahapan, punya metodologi dia. Punya ilmu sendiri supaya bisa membetulkan. Inilah fungsi dari ilmu filologi ini. Untuk membetulkan kalau ada kesalahan. Melalui nanti studi tekstologi,
melalui studi kodikologi. Nanti ada lagi satu lagi nanti itu paleografi namanya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada yang ragu nanti boleh ditanyakan. Nah, ini dia. Secara garis besar ini. Ilmu yang berkaitan dengan manuskrip atau naskah ini. Aspek filologi itu, jadi filologi itu sebenarnya secara khusus, secara apa namanya? Nah, itu garapannya itu tekstologi. Tekstologi itu dia nanti membahas tentang sejarah teks, kandungan isi teks, dan lain-lain. Kemudian ada aspek kodikologi yang tadi seperti Bapak sampaikan, aspek-aspek fisik dari naskah. Nah, itu nanti termasuk di situ seperti cap, kemudian kertas, jenis kertas, dan lain-lain. Kemudian nanti ada aspek paleografi. Aspek paleografi itu nanti berkaitan dengan aksara. Jadi ada aksara Arab, ada aksara Melayu, ada aksara Jawa, macam-macam aksaranya. Nah, ini yang terkait dengan manuskrip ini. Ini prinsip-prinsip dasar. Kerja filologi didasarkan kepada adanya suatu masa ketika proses penggandaan dan transmisi. Transmisi itu penyalinan ya. Terjadi melalui penyalinan tulisan tangan sehingga muncul varian-varian. Seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kenapa ada varian? Karena ada proses transmisi. Ada proses penggandaan. Ada proses penyalinan. Kenapa ada penggandaan dan kenapa ada penggandaan atau transmisi melalui penyalinan? Penyalinan dengan tangan. Kenapa? Karena belum ada mesin fotokopi, karena belum ada mesin cetak gitu. Sehingga muncul varian-varian. Nah, ini contohnya ini ya. Bisa Anda lihat? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Nah, ini teksnya sama ini. Ini ya, yang di kotak-kotak kuning. Nah, coba lihat ini. Apa bedanya? Apa beda ini dengan ini? Bisa dilihat? Kursor apa bisa dilihat nggak? Bisa, Pak. Kita lanjut. Nah, ini itu contoh variannya itu. Ini salah satu contohnya aja. Nah, coba lanjut. Ini prinsip-prinsip dasar. Jadi kerja filologi itu didasarkan pada adanya suatu masa ketika proses penggandaan dan transmisi teks terjadi melalui penyalinan tulisan tangan. Sehingga muncul varian-varian. Filologi mengasumsikan telah terjadinya kerusakan, corruption, dalam proses transmisi teks. Baik karena kerusakan fisik naskah, atau karena kelalaian penyalin, atau karena ada tambahan-tambahan dari penulis, penyalin. Apa yang menjadi tugas filolog? Tugas para peneliti bidang filologi yang menggunakan pendekatan filologi. Apa tugasnya? Yang pertama, merekonstruksi teks sehingga bentuk yang paling dekat dengan aslinya. Jadi berusaha mendekatkan teks itu ke bentuk awal. Gimana caranya? Itu tiga ilmu tadi. Ilmu tekstologi, ilmu kodikologi, ilmu paleografi. Itu akan membantu kita itu untuk menentukan mana teks itu yang lebih awal periodenya. Kemudian menampilkan teks yang bersih dari ketidakjelasan dan ketidakajekan. Sehingga teks itu bisa siap untuk dibaca oleh khalayak. Melakukan interpretasi teks dan konteks. Nah, ini tugas filolog ini. Seorang filolog belum bisa dianggap telah menyelesaikan tugasnya jika ia belum berhasil mengeluarkan makna dan konteks dari teks-teks yang dikajinya.
2 varian teks bahan mentah. Teks bersih siap baca. Kemudian kita terjemahkan seperti ini. Ini tugas kita. Menyalin ulang dengan mengikuti tahapan-tahapan dan metodologi-metodologi tertentu. Kemudian menerjemahkannya. Seperti ini terjemahannya. Lihat ya. Bisa dibaca kan? Bisa. Jadi ini alurnya. Kalau mau melakukan penelitian filologi, pilih bahasa yang dikuasai. Apa maksudnya tuh Pak? Jangan Anda pilih naskah yang ditulis dengan bahasa Jawa kalau Anda nggak bisa ngerti bahasa Jawa. Kalau Anda nggak ngerti bahasa Jawa. Pilih bahasa naskah yang ditulis dengan bahasa yang kita kuasai. Pilih yang sesuai dengan minat keilmuan. Anda calon guru, jangan diteliti, nggak perlu meneliti naskah atau manuskrip yang teksnya itu tentang ilmu matematika. Ya nggak perlu, pilih yang sesuai dengan bidang keilmuan kita. Apa bidang keilmuan kita? Misalnya tentang pendidikan. Pendidikan rohani, misalnya tasawuf tuh masuk kan? Karena itu bidang keilmuan kita tuh. Fikih misalnya. Yang cocok, yang relevan dengan keilmuan ilmu agama Islam. Ini langkah pertama, pemilihan judul teks. Yang kedua, inventarisasi naskah, lacak dalam katalog. Kemudian kumpulkan informasi dari berbagai sumber. Nah, kemudian tahap yang ketiga, berikan gambaran detail tentang naskah. Identifikasi pengarang, tahun ditulis, di mana ditulis, dan lain-lainnya. Ini deskripsi naskah namanya. Ini berikutnya alur penelitian filologi. Bandingkan usia naskah. Bandingkan kualitas bacaan. Perbandingan naskah dan teks. Nah, itu yang disebut dengan perbandingan naskah dan teks. Kemudian tahap yang kelima, menyiapkan teks bersih siap baca. Menyiapkan itu artinya Anda ketik ulang. Kemudian siapkan terjemahan jika diperlukan. Kemudian langkah ke-6, ungkapkan kandungan isi teks. Gunakan teori perspektif atau perspektif yang diperlukan. Nah, ini masuk ke dalam tahap analisis isi. Ini contohnya. Aspek-aspek manuskrip yang dideskripsikan. Ini contoh deskripsi naskah. Ini contohnya. Nama pengarang. Seperti yang disebut dalam kolofon adalah Abdul Rauf Ibnu Al-Jawi. Penyalinnya siapa? Digambarkan juga di sini, dideskripsikan. Diduga kuat Abu Al-Fat Ibnu Asyikh Said Al-Hajari Al-Humaidi Al-Maki. Ini contoh apa? Contoh kodikologi. Nah ini. Anda lihat gambar. Ini gambar apa yang Anda lihat? Bulan sabit, Pak. Bulan sabit. Iya, Pak. Ini watermark namanya ini. Oh iya, watermark logo. Ini deskripsinya seperti ini. Cap kertas ditemukan pada beberapa halaman folio berbentuk gambar 3 bulan sabit. Yang tadi kan? Iya, Pak. Dan dari data yang diperoleh, nah ini contoh mendeskripsikan kertas ini. Seperti ini kita contohnya. Ketika Anda mendeskripsikan. Gambar seperti ini menunjukkan bahwa kertas tersebut telah diproduksi di Itali pada paruh pertama abad 16. Lama jenis kertas itu. Menurut Jones, simbol bulan sabit merupakan gambaran dari upaya keras
para pembuat kertas di Italia untuk memasarkan produksi kertasnya ke Turki dan ke dunia Islam pada umumnya. Ini contoh foto-foto penelitian naskah. Nilai lagi kan watermarknya kan? Bisa lihat? Iya. Iya, Pak. Bagaimana cara melihat watermark itu seperti ini? Terawang. Di Terawang. Ini contoh publikasi dari hasil studi teks. Ini bisa Anda lihat nanti ini. Lihat halaman apa ini? Halaman. Ini publikasi landasan filosofis pemikiran tasawuf Abdurrauf Singkel tentang Allah, manusia, dan alam. Ini penerapan filologi dalam kajian Islam. Filologi sebagai teori, filologi sebagai pendekatan. Oke, kita lanjut. Ini sebagai pendekatan, sebagai teori filologi sebagai pendekatan. Tiga komponen pokok penelitian. Nah, ini dia. Ini contoh rancangan penelitian filologi. Jadi ini seperti ini nanti apa kita produk dari perkuliahan ini. Anda ngerti tentang filologi, pengertian segala macam, sekaligus nanti diharapkan Anda bisa melakukan penelitian filologi. Amin, ya Pak. Ini tujuan filologi. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umumnya apa? Mengungkapkan produk masa lampau melalui peninggalan tulisan. Mengungkapkan fungsi peninggalan tulisan pada masyarakat penerimanya, baik masa lampau maupun masa kini. Mengungkapkan nilai-nilai budaya masa lampau. Ini tujuan umumnya. Tujuan khusus apa? Mengungkapkan bentuk mula teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau. Mengungkapkan sejarah perkembangan teks tersebut. Kemudian mengungkapkan sambutan masyarakat terhadap suatu teks sepanjang penerimaannya. Menyajikan teks dalam bentuk yang terbaca oleh masyarakat masa kini, yaitu dalam bentuk suntingan. Nah, ini kepustakaan. Terima kasih. Ini video teman-teman Anda tadi. Ada beberapa video nih.